mantan pembalap MotoGP Jorge Lorenzo mengungkap nama pembalap yang difavoritkannya menjadi juara MotoGP 2022. Hal ini disampaikan jelang balapan MotoGP Mandalika 2022. Lorenzo sudah mengantongi pembalap favorit yang dijagokan untuk menjuarai MotoGP 2022. Ia bukanlah Marc Marquez ataupun Fabio Quartararo, melainkan Jorge Martin dari Pramac Racing yang dianggap memiliki kans besar untuk menjadi kampion. Ya, prediksi Lorenzo sejatinya terlalu dini untuk memilih favorit juara. Bagaimana tidak, ajang balap tertinggi ini baru menjalani satu seri, yakni GP Qatar pada 6 Maret 2022 dan akan dilanjutkan GP Mandalika 2022 sebentar lagi. Dalam balapan perdana itu, Jorge Martin yang dijagokannya sebagai juara tak bisa berbuat banyak. Pembalap asal Madrid, Spanyol tersebut gagal mendapatkan poin usai mengalami crash pada lap ke-11. Namun, keyakinannya itu bukan dari hasil balapan di sirkuit Losail semata. Bagi peraih juara dunia 5 kali itu, Martin merupakan pembalap yang paling eksplosif. Agresivitasnya di atas lintasan patut diacungi jempol baginya. Maka dari itu, bakat potensialnya diyakini bisa menjadi juara dunia di akhir musim. Namun, fokus dan konsistensi dalam memacu kuda besinya di setiap seri menjadi harga mati jika harapannya ingin menjadi kenyataan. Dia, Jorge Martin, adalah salah satu pembalap paling eksplosif yang pernah saya lihat. Saya hanya memiliki keraguan bahwa saya bisa tetap fokus, kata Lorenzo. Jika dia bisa, dia akan sangat berbahaya bagi orang lain karena bakat dan kecepatannya. Saya bisa juara. Sekedar informasi, pembuktian Jorge Martin tentunya akan ditunggu oleh Lorenzo dalam seri GP Indonesia. Yang rangkaian balapannya akan dimulai pada 18 sampai 20 Maret mendatang. Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat akan menjadi tantangan selanjutnya. Francesco Bagnaia tampil cukup baik saat tes MotoGP di sirkuit Mandalika, Indonesia pada Februari lalu. Ia melahap total 215 lap dan menempati posisi ke-6 secara keseluruhan. Pecco, sapaan Bagnaia, akan kembali ke sirkuit yang terletak di Pulau Lombok tersebut untuk putaran kedua MotoGP 2022 dengan tujuan membawa pulang poin penting setelah gagal di Qatar. Ketika menyelesaikan tes di Mandalika, pembalap asal Italia itu bisa pulang dengan rasa puas. Akankah Bagnaia dapat menegaskan kembali perasaan yang sama dalam balapan akhir pekan nanti? Variabel penting yang akan menjadi sorotan penting akhir pekan di sirkuit Mandalika adalah aspal track, dengan beberapa bagian lintasan ban yang berbeda dari Michelin bulan lalu saat tes dan kondisi cuaca. Semua itu dapat mempengaruhi akhir pekan GP Indonesia. Karena itu, menjelang balapan di Mandalika, Bagnaia kembali mengingat pendekatan yang dilakukannya selama pengujian di sana, yang berakhir positif baginya. Dan ini membuat Pecco percaya diri. Yang pasti, Grand Prix Indonesia datang setelah awal yang mengecewakan di Qatar, di mana ia gagal finish akibat crash. Runner-up MotoGP 2021 tersebut bertekad untuk menembusnya dan menempatkan diri kembali di grup terdepan. Simulasi balapan di Mandalika memberikan respon positif. Itu yang dikatakan Bagnaia usai tes bulan lalu. Namun, akhir pekan ini situasi akan lain dengan pembaruan trek dan ban yang berbeda. Kendati begitu, memiliki sensasi yang baik itu penting untuk menjaga moral tetap tinggi. Dan itu dimiliki Pecco. Dia sangat menyukai layout dan karakter sirkuit Mandalika, terutama di sektor awal. Sekarang, yang perlu dilakukan sang pembalap adalah masuk ke trek dan mewujudkan hasil yang ingin dicapainya.
Dengan semua itu, tentunya Ducati bisa berharap banyak dari seorang Bagnaia. Start musim ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kami kesulitan sejak awal. Namun, saya siap bekerja keras untuk balapan Mandalika. Saya tidak ragu dengan potensi kami, ujar Bagnaia. Pembalap tim Repsol Honda, Pol Espargaro menatap MotoGP Mandalika 2022 dengan sangat positif. Pasalnya, hasil manis dari balapan di Qatar diyakininya dapat memberikan hasil yang sangat baik untuk mentas di sirkuit Mandalika, Lombok pada akhir pekan ini. Ya, Repsol Honda memulai musim 2022 dengan sangat baik. Kedua pembalap mereka, Pol Espargaro dan Marc Marquez, melaju kencang di atas aspal sirkuit Losail. Berkaca dari hasil tersebut, Espargaro pun optimis bisa mendapatkan hasil yang baik di Mandalika. Ditambah lagi, dia bisa menjadi yang tercepat pada terakhir tes pramusim di sirkuit yang memiliki 17 tikungan itu. Namun, menurut Pol, bakal ada sedikit adaptasi lagi di sana untuk motor RC213V-nya. Sebab, trek sepanjang 4,31 km itu telah diaspal ulang usai mendapat banyak protes dari para pembalap pada tes pramusim Februari lalu. Kami datang di momen yang bagus, balapan yang kuat di Qatar dan kami menjalani tes yang bagus sebelumnya di Mandalika. Tetapi banyak yang telah berubah sejak saat itu. Mereka mengaspal ulang trek yang seharusnya akan sangat membantu. Tetapi kami harus melihat seperti apa kondisinya saat kami tiba, kata Espargaro. Rencana kami adalah untuk terus bekerja seperti yang kami lakukan selama di Qatar dan dalam tes, serta untuk terus membuka potensi terbaik kami, imbuhnya. Lebih lanjut, pembalap berusia 30 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya tak sabar untuk balapan di Mandalika. Pasalnya, pada tes pramusim saja atmosfer penonton di sana sangat luar biasa. Apalagi nanti ketika balapan berlangsung pada Minggu 20 Maret 2022. Saya sangat menantikan Mandalika. Para penggemar sudah luar biasa di sana selama tes dan saya hanya bisa membayangkan seperti apa balapan nanti. Jelas rider kelahiran Granollers, Spanyol itu. Balapan MotoGP Mandalika 2022 sendiri akan dimulai pada Jumat 18 Maret 2022, di mana sesi latihan bebas akan dilaksanakan di 2 sesi. Sesi latihan bebas pun akan kembali dilakukan dan kualifikasi pada Sabtu 19 Maret 2022. Barulah balapan sesungguhnya akan berlangsung pada Minggu 20 Maret 2022 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.